Salve, Salve. Salam, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa sekalian. Pada tempat yang pertama, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Pencipta dan Penyelenggara hidup kita atas berkat dan rahmat-Nya yang boleh kita alami hingga saat ini. Perkenalkan, saya Cynthia Billy, salah satu mahasiswi program studi ilmu komunikasi semester 4 di Universitas Katolik Widya Manila, Kupang. Teman-teman seperjuangan, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Berbagai perangkat yang kita gunakan dalam keseharian hidup kita tidak terlepas dari teknologi digital. Misalnya, penggunaan ponsel dengan berbagai aplikasi yang ada di dalamnya telah membantu kita untuk berkomunikasi tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu, mendapatkan informasi dengan cepat, memperoleh hiburan, mendapat kemudahan dalam memesan barang atau jasa, juga dalam urusan mengirim dan menarik uang, serta masih banyak lagi kemudahan dan manfaat dari kemajuan teknologi digital. Dari kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa teknologi digital sudah menjadi bagian dari peradaban manusia itu sendiri. Media sosial sebagai perkembangan lanjut dari teknologi digital merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari media komunikasi yang berbasis teknologi dan internet. Misalnya WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi yang sering kita gunakan. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2023, pengguna media sosial terbanyak adalah kaum muda dengan rata-rata usia 16-30 tahun, yang tidak lain adalah usia pendidikan di perguruan tinggi. Data itu juga menyebutkan bahwa sebanyak 84,37% anak muda atau kaum muda mengakses media sosial, sementara yang mengakses pembelajaran online hanya 12,77%. Lebih lanjut, data ini juga menunjukkan bahwa kaum muda lebih banyak menggunakan teknologi digital untuk mengakses media sosial guna memperoleh hiburan dibanding sebagai media pembelajaran. Dari jumlah di atas kita dapat menyimpulkan bahwa paparan media sosial bukan saja berdampak pada kemudahan informasi dan komunikasi, tetapi juga pada hal-hal yang berbau psikologis. Dalam hal ini ialah hiburan. Hiburan dalam berbagai bentuk yang ada di media sosial merupakan hal yang sangat disukai oleh kaum muda. Boleh dikatakan, hiburan menjadi kebutuhan primer yang wajib dipenuhi kaum muda saat ini. Salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi animo kaum muda adalah FOMO, atau yang sering disebut dengan fear of missing out. Instruktur Psikologi Harvard, Dr. Natalie Christine Gantilo, mengatakan bahwa media sosial adalah salah satu pemicu utama orang-orang mengalami FOMO. FOMO adalah perasaan cemas atau takut ketinggalan. Di sini, seseorang tidak akan mau ketinggalan ketika melihat orang lain membagikan momen-momen bahagia mereka di media sosial. Ia seakan ingin mengalaminya juga. Misalnya,
menjamurnya market kecantikan dan gaya hidup di beranda media sosial, berbagai rekomendasi tempat wisata yang sebenarnya tidak wajib untuk dikunjungi oleh semua orang. Secara psikologis, hal-hal seperti ini menjadi daya tarik yang kuat bagi kaum muda dan seakan mewajibkan dirinya untuk memiliki dan mengalaminya. Kaum muda akan berjuang menghabiskan banyak waktu untuk berlama-lama di tempat hiburan, restoran-restoran mewah guna mencicipi makanan yang mahal, menghabiskan uang untuk membranding penampilan dengan barang-barang yang mahal, hanya untuk tampil beda dan tak ketinggalan. Walaupun untuk itu semua, kaum muda rela berhutang. Ketika tidak tercapai, mereka akan jatuh stres, menutup diri, merasa tidak layak untuk berinteraksi dengan orang lain, kurang percaya diri, merasa ketinggalan zaman, bahkan lebih tragis lagi, bunuh diri. Teman-teman seperjuangan yang terkasih, hal seperti ini sungguh nyata dan kita alami saat ini. Sebagai mahasiswa yang adalah kaum muda dan juga kaum intelektual, kita mesti bersikap. Kita harus mengkritisi situasi ini. Kita tidak boleh tinggal diam dan membiarkan diri kita lebih jauh terpapar oleh fenomena ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Solusi yang ingin saya tawarkan adalah yang pertama, kita perlu selektif dan dewasa dalam bermedia sosial. Media sosial mesti menjadi tempat belajar ketimbang media hiburan. Yang kedua, fokus pada saat ini yang tidak lain adalah saat untuk menuntut ilmu demi masa depan. Yang ketiga, perkuat ketahanan rohani dan mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dengan cara demikian berbagai godaan menarik dari media sosial dapat dihindari. Yang keempat, jadilah diri sendiri. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan yang lain. Diri saya dan Anda adalah khas, unik, dan Tuhan memberi yang terbaik untuk Anda dan saya. So, be yourself. Jadilah dirimu. Khalil Gibran, penyair Kristiani berdarah Libanon, pernah berkata, ketika Anda mencapai jantung kehidupan, Anda akan menemukan kecantikan dalam segala hal. Bahkan pada mata yang buta akan keindahan. Mari kita menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri yang adalah gambaran dan rupa Sang Pencipta. Jangan pernah menjadi diri yang lain. Terima kasih untuk perhatianmu semua, dan mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.